Salam, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini dan juga Bapak Ibu yang bergabung dalam live streaming melalui kanal YouTube Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih-Nya sehingga kita bisa berjumpa pada acara pelatihan kantor sendiri dengan judul Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri P3DN yang akan disampaikan oleh Bapak Irban Lima, Bapak Yonas Manisi, STMT. Untuk mempersingkat waktu, kita segera memulai sosialisasi ini. Saya persilahkan kepada Bapak Yonas. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Dr. Sofi. Selamat pagi buat kita semua. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih bagi kita semua yang pada hari ini baik langsung maupun lewat YouTube mengikuti kegiatan sosialisasi P3DN. Nanti kita bisa sama-sama lihat di layar monitor kita. P3DN adalah suatu program peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Slide. Lanjut. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa akhir-akhir ini yang tren terbaru itu kita bisa lihat terkait dengan penjualan iPhone 16 yang dilarang di Indonesia. Itu salah satu alasannya ialah karena belum memenuhi yang namanya TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Lanjut. Nah, kita tahu bahwa TKDN atau tingkat komponen dalam negeri maupun P3DN, upaya untuk peningkatan produk dalam negeri ini bukan baru mulai sekarang Bapak Ibu. Sudah dari lama. Kita lihat ada beberapa arahan Jokowi mulai intens pada beberapa tahun terakhir ini. Itu antara lain ialah tujuan daripada P3DN itu beliau berfokus pada untuk memperbanyak produk dalam negeri yang memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri agar kualitas produk dalam negeri kita semakin meningkat. Lanjut Pak. Yang kedua itu untuk mempercepat proses digitalisasi untuk peningkatan penetapan produk dalam negeri serta produk mikro atau kecil dan koperasi. Jadi Presiden minta agar supaya produk-produk tersebut dapat tayang di dalam katalog. Dan akhirnya sekarang Bapak Ibu kalau purchasing sebagai PPK maupun pejabat pengadaan, kita sudah banyak katalog-katalog yang berbasis UMKM untuk produk-produk kecil. Yang berikut ialah arahan dari Bapak Jokowi itu untuk kita meningkatkan riset untuk menghasilkan produk substitusi impor. Jadi kalau kita bisa memenuhi barang-barang
pengganti impor, maka kita akan lebih banyak menggunakan produk dalam negeri. Dan yang keempat ialah kita memberikan insentif bagi investor atau industri yang mengembangkan dan memproduksi produksi substitusi impor. Lanjut. Nah, pengertian dari produk dalam negeri ini mungkin bisa perbesar layarnya, Pak. Oke. Jadi pengertian dari produksi dalam negeri ini yang pertama ialah itu sesuai dengan PP 29 tahun 2018, diproduksi dan dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia atau yang menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia. Jadi yang berinvestasi dan produksi Indonesia itu kita bisa sebut dengan produksi dalam negeri, atau yang tenaga kerjanya warga negara Indonesia atau sebagiannya, itu juga masuk dalam definisi dari produksi dalam negeri. Atau yang prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen, baik itu seluruh atau sebagian yang berasal dari dalam negeri. Pada saat kita mempelajari tentang produksi dalam negeri ini, lanjut, nanti Bapak Ibu dapat menemui ada banyak istilah dalam peningkatan produksi dalam negeri ini. Itu antara lain nanti kita ketemu yang nama istilahnya TKDN. TKDN ialah tingkat komponen dalam negeri. Jadi suatu barang ini Bapak Ibu, itu di dalamnya ada misalkan, contohnya misalkan kamera. Kamera ini apakah semua diproduksi dalam negeri, apakah tingkat komponennya semua dari dalam negeri atau dari luar negeri. Nanti kita harus bisa menghitungnya. Itu yang kita sebut dengan tingkat komponen dalam negeri. Nanti ada kita ketemu istilah-istilah terkait dengan bobot manfaat perusahaan atau BMP. Itu adalah nilai penghargaan kepada perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia. Jadi contohnya misalkan satu barang ini TKDN-nya sekian berapa persen, BMP-nya sekian berapa persen. Nah, nanti di slide-slide berikut kita bisa lihat unsur dari BMP ini apa-apa saja. Lanjut. Jadi slide-nya ada 100 dari kita, nanti singkat-singkat saja ya. Terus jadi lanjut. Itu ada PP 29 tahun 2018 terkait dengan preferensi harga. Nanti Bapak Ibu juga tidak asing dengan kata preferensi harga ini. Ini adalah nilai penyesuaian atau normalisasi harga terhadap harga penawaran dalam proses perhitungan akhir hasil evaluasi atau HEA biasa disingkat, itu pada pengadaan barang dan jasa. Jadi nantinya produk-produk barang dan jasa itu misalkan dilelang, nanti yang menggunakan produk dalam negeri akan dikasih kompensasi. Jadi contohnya misalkan dia nilainya penawaran itu 1 miliar. Ini kan untuk preferensi ini untuk diberlakukan untuk pengadaan dari 1 miliar ke atas. Jadi contohnya misalkan dia 1 miliar, terus nanti ada dia menggunakan produk dalam negeri misalkan sampai 40%, nanti dia dikenakan preferensi harga. Walaupun ada penawaran di bawah itu mungkin saja dia tidak menang karena dia menggunakan produk dalam negeri. Nanti di slide terakhir kita bisa lihat contoh-contoh praktisnya. Itu di dalam Perpres 12 tahun 2021 juga
disampaikan terhadap preferensi harga tersebut. Lanjut. Jadi lanjut. P3DN ini merupakan suatu gerakan di mana supaya kita bisa mencintai produk dalam negeri kita. Jadi tujuannya itu yang pertama ialah meningkatkan produksi dalam negeri. Yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja. Kalau misalkan produksi dalam negeri kita meningkat, maka tentu akan membuka lapangan kerja. Meningkatkan efisiensi industri sehingga mampu bersaing. Jadi kalau kita punya produk sudah digunakan banyak orang, tentu akan sangat bersaing, baik itu di ASEAN maupun di tingkat dunia. Yang tujuannya itu lainnya ialah tentu untuk penghematan devisa negara. Jadi kita tidak perlu keluar belanja sampai luar negeri sana. Terus kita mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri. Lanjut. Itu tujuannya. Nilai tambahnya itu ialah mendorong agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibanding dengan barang impor. Negara lebih produktif, pemberdayaan produksi dalam negeri, membuka kesempatan berusaha, mempercepat pemerataan pembangunan di tingkat perekonomian. Jadi tujuannya sangat mulia Bapak Ibu. Dampaknya juga besar terhadap pertumbuhan ekonomi dari negara kita maupun daerah kita. Lanjut. Ini nanti setiap barang itu dia mempunyai tingkat komponen dalam negerinya atau namanya TKDN itu. Jadi nanti contohnya motor itu TKDN-nya dari 22,29 sampai 28,12. Ada perahu itu 2533 sampai 56,59. Ada pesawat terbang, semua ada tingkat komponen dalam negeri maupun tidak. Lanjut, itu contohnya barang-barang besar. Barang-barang kecil seperti bola lampu, televisi, saklar. Kita berpikir, ternyata saklar ini semua produksi dalam negeri. Padahal kenyataannya Bapak Ibu, kalau di daftar yang kita dapatkan itu sesuai website Memperin, itu 24 sampai 42% TKDN-nya. Jadi tidak semua barang itu menggunakan produk dalam negeri. Sehingga kita nanti pada akhirnya kita akan menilai TKDN ini berapa persen dan nanti bisa diimplementasikan di dalam baik itu nanti sanksi ataupun keuntungan ataupun kemudahan yang didapatkan. Lanjut. Jadi hampir semua barang. Lanjut Pak Jeffrey. Ada aspal, ada bata, ada cat. Jadi nanti seperti yang dikatakan tadi, contohnya bata. Ini kita kan hanya pakai bata merah, tanah dalam kita punya sendiri. Dia masuk. Kenapa tidak sampai 100%? Nah, seperti itu. Oh, ternyata alat bantu. Misalkan dia pakai eksa atau dia pakai sekop. Nanti sekop itu kan ada kandungan luar negerinya, bukan hanya TKDN murni. Sehingga nanti bisa dihitung dan dipisahkan. Lanjut. Nah, seperti yang saya katakan tadi, TKDN atau P3DN ini dari 2006. 2006 itu sudah mulai digalakan. Jadi bukan barang baru sebenarnya. Tapi kenapa sampai sekarang belum terasa? Ini akan digaungkan terus Bapak Ibu, apalagi sekarang di zaman modern ini kita buka HP, kita bisa pesan barang dari luar negeri sana. Lanjut. Sampai di 2023 ini ada beberapa kebijakan yang terakhir dikeluarkan, itu di
ada Perpres, ada SE, surat edaran LKPP, ada banyak sekali Bapak Ibu. Lanjut, masalah kita dalam penggunaan produk dalam negeri ialah kualitas. Kenapa orang tidak pakai produk dalam negeri? Karena dikatakan kualitas produk dalam negeri belum memenuhi permintaan. Kapasitas, jumlah, kita belum bisa produksi banyak-banyak. Atau ketidakpahaman atas mekanisme pengutamaan penggunaan produk dalam negeri. Orang-orang belum tahu. Nanti kalau sudah tahu bahwa manfaat penggunaan produk dalam negeri ini, mungkin bisa lebih bersaing. Informasi terkait dengan produk dalam negeri itu belum bagus. Kita akses untuk di e-katalog masih kurang. Harga produk dalam negeri lebih mahal. Jadi ini beberapa hambatan yang dialami sehingga banyak yang tidak menggunakan produk dalam negeri. Lanjut. Jadi dari berbagai kebijakan itu, nanti Bapak Ibu bisa materi kita akan share di grup, Bapak bisa baca-baca, nanti baca sendiri terkait dengan aturan-aturan itu. Contohnya di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014, kewajiban Kementerian Lingkungan, lembaga, perangkat daerah, BUMD, BUMN, badan usaha swasta itu untuk menggunakan produk dalam negeri. Jadi bukan hanya pemerintah, sampai pada swasta pun diwajibkan itu. Ada PP 29, itu kewajiban untuk menggunakan produk dalam negeri. Di pasal 61, jadi nilai penjumlahan tingkat komponen dalam negeri, TKDN, dan BMP, biaya manfaat produksi, paling sedikit 40%, maka itu wajib. Jadi contohnya misalkan di dalam kita mau membeli atau mau membeli laptop, pengadaan laptop, ada misalkan secara katalog, kita lihat di katalog itu ternyata ada yang laptop yang tingkat komponen dalam negeri ditambah dengan biaya manfaat produksi itu 40%, maka dia wajib dibeli. Tidak peduli harganya berapa. Jadi kalau kita punya spek, misalkan kita ada spek A, spek B, C. Dari tiga produk barang itu ternyata yang memiliki TKDN plus BMP 40%, maka kita wajib beli. Walaupun ada spek yang sama, harganya lebih rendah, tidak boleh, karena itu barang wajib. Lanjut, ada di PP 29 juga 2018, itu ada mensyaratkan untuk lembaga dan seterusnya. Ada Perpres 16 pasal 66, wajib menggunakan produk dalam negeri, terdapat penjumlahan TKDN dan BMP paling sedikit 40%. Lanjut. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, urutan kalau kita membeli produk dalam negeri. Yang pertama ialah TKDN plus BMP 40% ke atas, maka barang itu wajib. Kalau barang itu tidak ada, maka TKDN 25 sampai 40%, itu wajib kedua. Jadi kalau misalkan wajib pertama tidak ada, maka kalau yang di bawah dari 25 sampai 40% TKDN plus BMP, maka itu wajib kedua. Terus kalau yang belum wajib itu TKDN di bawah 25% dan produk dalam negeri non TKDN. Produk dalam negeri yang belum teridentifikasi nilai TKDN-nya. Jadi TKDN ini untuk mengetahuinya nanti ada lembaga yang melakukan penilaian, terus hasilnya disampaikan di dalam Menperin, nanti di TKDN Menperin. Ada produk dalam negeri yang memang dia tidak melakukan
penilaian TKDN-nya, tetapi dia juga ikut lelang misalkan, maka itu prioritas ketiga, prioritas keempat begitu. Setelah itu baru produk impor atau produk luar negeri. Nah, kenapa orang tidak mau menyampaikan untuk menghitung TKDN-nya? Contohnya Toyota. Toyota belum sampaikan, sehingga Toyota tidak punya TKDN. Ada yang menyatakan bahwa itu rahasia perusahaan, sehingga tidak menyampaikan untuk dilakukan perhitungan terhadap TKDN-nya. Lanjut. Nah, ini yang saya bilang tadi, TKDN plus BMP wajib. Lanjut. Oke, lanjut. Ini BMP, format perhitungan BMP tadi. Nanti Bapak Ibu tidak perlu hitung BMP maupun TKDN. Ini hanya untuk memahami saja. Kalau BMP itu biaya manfaat produksi itu perusahaan-perusahaan misalkan yang memberdayakan usaha mikro dan kecil, termasuk koperasi kecil melalui kemitraan yang minimal 500 juta, maka nilai BMP-nya 5%. Kalau tiap kelipatan dari 500 juta itu ditambahkan lagi 5%. Dan batas bobot maksimum untuk penilaian BMP untuk dilihat dari segi mikro usaha kecil itu 30%. Terus kalau dia memiliki sertifikat seperti kesehatan atau keselamatan kerja, maka dia punya BMP-nya itu 6%. Kalau dia memiliki manajemen lingkungan atau ISO 1400, dia mendapatkan nilai BMP 14%. Jadi ini untuk perusahaan-perusahaan Bapak Ibu ya. Misalkan pemberdayaan lingkungan, dia bisa dapat kalau digunakan misalkan 250 juta 3%. Kalau tiap kelipatannya itu naik 3% dan batas penilaiannya samanya 30%. Fasilitas pelayanan purna jual. Jadi misalkan ke Samsung misalkan ada fasilitas purna jualnya yang nilai investasinya 1 miliar, maka itu 5% nilai BMP-nya. Kalau setiap kelipatan 1 miliar dia tambah lagi 5% dan maksimal bobot penilaiannya 20%. Jadi total untuk nilai BMP itu maksimalnya 15% saja. Nanti baru ditambahkan dengan TKDN untuk mengikuti pelelangan dan seterusnya. Jadi pemerintah menghargai perusahaan-perusahaan yang memberikan nilai tambah dalam produksinya, seperti CSR, lingkungan, purna jual, itu semua masuk dalam namanya BMP itu. Lanjut. Ini terkait dengan e-purchasing, wajib menggunakan. Lanjut. Ketentuan produk dalam negeri untuk PP 29 itu lembaga verifikasi independen. Jadi untuk menilai TKDN nanti ada lembaga verifikasi independen yang ditunjuk oleh pemerintah yang akan menilai. Bapak Ibu tinggal nanti ambil nilainya di website Menperin itu. Lanjut. Nah, ini ada 4 lembaga. Jadi di seluruh Indonesia ini hanya 4 ini saja yang melakukan penilaian TKDN. Ada Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri, ada PT Anindya Wiraputra Konsultan, ada PT Surveyor Indonesia dan PT Superintending Company of Indonesia. Ada 4 perusahaan ini di Indonesia ini. Jadi kalau misalkan kita mau menentukan kita punya produk dalam negeri, maka kita harus sampaikan ke mereka untuk mereka lakukan penilaian. Lanjut. Kalau tidak menggunakan produk dalam negeri, apakah ada konsekuensinya? Ada Bapak Ibu. Jadi
sanksi denda administratif sebesar 1% dari nilai kontrak kepada pengadaan barang atau jasa dengan nilai paling tinggi 500 juta. Jadi ada dendanya. Untuk penggunaan atau dalam pembangunan. Jadi contohnya misalkan kita mau bangun sekolah. Nanti PPK itu sejak awal sudah menghitung TKDN-nya. Untuk bangun sekolah ini TKDN-nya misalkan 70%. Nanti beliau melakukan pelelangan, dikasih ke konsultan. Konsultan bisa menghitung juga besaran TKDN-nya. Hasil dari perhitungan konsultan ataupun hasil dari perhitungan PPK akan dirujuk kepada Pokja untuk melakukan pelelangan. Nah, di saat pelelangan itu Pokja akan memasukkan besaran TKDN ini di dalam pelelangan, sehingga nanti pihak ketiga akan melakukan pelelangan, pihak ketiga akan melakukan penawaran. Jika disetujui dan menang dengan konsekuensi TKDN misalkan 70%, pada saat pembangunan itu nanti akan diawasi oleh konsultan pengawas yang menyatakan bahwa dia menggunakan produk dalam negeri sebesar 70%. Sampai pada PHO, apabila ternyata produk dalam negeri atau TKDN-nya hanya 60%, maka selisih daripada TKDN 10% itu tidak dibayarkan. Nanti kita baca di belakang. Jadi ada konsekuensi dari apabila kita menggunakan TKDN. Lanjut. Itu poin 6. Penyedia jasa dalam pengadaan produk dalam negeri harus sesuai dengan besaran nilai yang dicantumkan dalam daftar inventaris barang atau jasa. Jadi kita sudah tetapkan misalkan 70%, terakhir di PHO ternyata dia hanya 60%, maka 10%-nya itu tidak dibayarkan, Bapak Ibu. Itu sanksi itu. Lanjut. Inpres nomor 2 tahun 2022, ini hampir sama tadi, syarat wajib, ada preferensi harga, ada wajib untuk TKDN plus BMP, itu wajib sama kayak tadi. Lanjut. Jadi kalau di sini di Perpres 12, apakah masih boleh import? Jadi kalau barang tersebut belum dapat diproduksi dalam negeri, maka boleh. Volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan, maka itu juga boleh. Lanjut. Ada surat edaran bersama antara Mendagri dan Kepala LKPP terkait dengan penggunaan produk dalam negeri. Lanjut. Itu membentuk tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tiap daerah. Lanjut. Jadi kami di Provinsi NTT ini sudah ada Bapak Ibu. Itu lihat nomor 142 tahun 2022. Kita sudah bentuk. Namun sampai sekarang belum berjalan dengan baik. Lanjut. Itu ada pengarahnya, pembinanya, ketuanya. Itu ketuanya itu Bapak Sekda, wakil ketuanya asisten perekonomian, ketua harian Kadis Perindak. Jadi perindustrian dan perdagangan itu sebagai ketua untuk P3DN. Ada bidang-bidangnya, ada bidang sosialisasi di Kominfo, ada bidang Monef di perekonomian,
Jadi sebenarnya sudah ada kita, tapi belum berjalan dengan baik. Lanjut. Terus lanjut. Di 39. Jadi SD surat edaran bersama itu di poin B dan C itu wajib menggunakan dan preferensi itu dilakukan. Oke, lanjut. Lanjut Pak Jeffrey. Terus ya, itu untuk penerapan TKDN pada tahap perencanaan. Itu mulai dari identifikasi kebutuhan. Di perencanaan pengadaan itu di identitas kebutuhan ada penetapan jenis barang atau jasanya, cara pengadaannya, pemaketannya, jadwal dan anggaran pengadaannya. Jadi mulai dari perencanaan kita sudah memikirkan dia punya tingkat komponen dalam negerinya. Lanjut. Contohnya kalau kita mau pengadaan itu misalkan lampu rambu lalu lintas. Itu kita sudah buat memang jumlahnya berapa, spesifikasinya seperti apa, harganya berapa, terus lanjut itu nanti sampai TKDN-nya berapa, itu contoh itu kalau untuk lampu itu TKDN 40,78, itu sesuai dengan yang kita sudah cari. Terus persyaratan pengirimannya dan seterusnya. Itu coba lanjut. Nah, ini yang kita ambil yang tadi nilai tadi 40,78 itu berdasarkan P3DN di website Kemenperin ini. Lanjut. Nah, setelah itu dibuatkan dalam formulir perencanaan dan akan digunakan untuk pelaksanaan selanjutnya untuk persiapan maupun pengadaannya. Lanjut. Ini cara kita untuk mencari di produk nilai TKDN-nya. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke situ di website Menperin atau http://tkdn.menper.go.id atau cari saja TKDN, ketik saja di situ nanti muncul. Pertama nanti kita klik di rekapitulasi itu yang tengah itu. Nah, kalau di sebelah kiri itu sertifikat-sertifikat. Yang itu rekapitulasi, di sebelahnya TKDN untuk industri kecil. Setelah nanti Bapak Ibu ketik di rekapitulasi, lanjut, nanti munculnya seperti ini. Ada bahan pertanian, mesin dan seterusnya sampai ke bawah. Bisa juga Bapak Ibu nanti download TKDN-nya supaya kalau misalkan tidak perlu kita lihat di website, kita bisa download hasilnya di situ, baik TKDN maupun BMP-nya. Lanjut, contohnya misalkan filling kabinet ya, kita butuh ini meja untuk filling kabinet ini, kita sudah pilih misalkan seperti ini. Nanti lanjut, itu diklik di sertifikat situ, seterusnya lanjut Pak. Nanti ada dua pilihan, ada kategori perencanaan dan ada kata yang dicari. Kita pilih di kategori pencarian. Lanjut. Nah, nanti di kategori pencarian ada produk dan perusahaan. Jadi kita bisa pilih produk atau bisa juga pilih perusahaan. Lanjut, pilih salah satu. Misalkan kita pilih produk. Nah, nanti kita pilih filling kabinet seperti yang kita kepingin tadi kan. Input kata kuncinya, terus klik tampilkan, lanjut Bapak. Nah, itu nanti muncul ada banyak-banyak. Ada dari PT Citos, ada dari PT Cakindomas, ada Trakindomas, macam-macam. Ya, komputer pelatan dan seterusnya, Citos, itu nilai TKDN-nya di samping 50,43. Berarti sudah langsung bisa lihat nilai TKDN-nya demikian. Lanjut.
Nah ini kalau misalkan kita pilih filling kabinet ya, yang dimensi itu, yang dipilih itu maka nilai TKDN-nya 61,47. Nanti di sampingnya ada waktu pencarian. Jadi misalkan Bapak Ibu, ini referensi untuk sebagai dokumentasi untuk kita mengajukan ke pelelangan. Oke, lanjut. Jadi ini rumus perhitungan untuk TKDN-nya. Untuk TKDN kan ada barang, ada gabungan barang dan jasa, ada jasa, ada gabungan. Jadi contohnya untuk barang artinya biaya produksi komponen dalam negeri dibagi dengan biaya produksi total dikali dengan 100. Ini untuk kita pahami saja, tapi nanti kalau TKDN kita bisa lihat langsung saja. Oke, lanjut. Biaya perhitungan TKDN barang, biaya produksi barang jadi dikurangi dengan biaya komponen luar negeri dibagi dengan biaya produksi dikali dengan 100. Jadi nanti kalau barang itu kita tinggal lihat saja di situ. Sertifikat ada tayang di website, nilai tercantum di website. Lanjut. Jadi tinggal Bapak Ibu lihat saja nanti ada. Oke, terus ini persiapan untuk pengadaan barang jasa. Lanjut. Penetapan dokumen spektek yang telah menyatukan klausul TKDN. Ini nanti urusan di ini. Jadi contohnya misalkan kita lanjut sudah semen, nanti kita mau pakai apa? Kemasan berapa, merek apa, itu kita cari langsung produksi TKDN-nya berapa. Itu sudah ada semua di sana. Batu merah, terus struktur misalkan beton bertulang, produksi dalam negeri, tulangan, plesteran. Jadi dalam spesifikasi teknik itu kita sudah sampaikan secara rinci bahwa ini menggunakan produk dalam negeri dan seterusnya. Contohnya plafon, rangka plafon, produksi dalam negeri nilai TKDN 60%. Itu kita sudah bisa patokan. Nah nanti dari kebutuhan-kebutuhan ini baru dibentuk dalam suatu, contohnya kita mau pembangunan sekolah ya. Mulai dari pondasinya itu TKDN berapa, itu kita pisahkan nanti menggunakan semen, terus menggunakan batu karang, terus alat bantunya pakai apa, pakai eksa juga nanti TKDN-nya berapa, itu di jumlah TKDN semua, maka untuk mendapatkan pasangan pondasi sepanjang 30 meter maka TKDN-nya sekian. Seperti itu. Lanjut. Nanti di HPS kita sudah bisa pakai memang. Coba perbesar sedikit. Pak Jeffrey bisa perbesar. Jadi contohnya itu. Lapis pondasi agregat kelas A. Perkiraan kuantitasnya 2,8. Jumlah harga satuan, jumlah harga TKDN-nya 98,67. Itu kita sudah tetapkan memang. Di kita punya HPS sudah ada memang. Lanjut. Nanti sebentar kita coba buka contoh ya. Nanti Ibu Dina kasih contoh satu yang sudah dilakukan perhitungan TKDN untuk kita lihat sama-sama. Lanjut. Syarat-syarat khusus kontrak, syarat-syarat umum kontrak itu sudah harus dimasukkan terkait nilai TKDN besaran yang perlu kita gunakan. Lanjut, ini teknis sekali ya. Ada dari Kemen PUPR itu dia sudah menyatakan batas minimum nilai tingkat komponen dalam negeri. Jadi
Itu sudah disampaikan. Lanjut ya, terus. Nah, jadi contohnya kasih besar Pak Jek. Untuk pembangunan jalan itu batas minimum TKDN-nya 70%. Untuk revitalisasi danau itu 70%. Untuk pembangunan bendung TKDN-nya minimal harus 70%. Itu sudah ada aturannya, tidak boleh tidak. Lanjut. Jadi pembangunan permukiman itu harus 45% TKDN-nya. Pembangunan infrastruktur masyarakat, penataan rehab gedung kawasan 45%. Dan seterusnya. Jadi sudah ada batasan-batasannya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu periksa ada bangunan yang misalkan TKDN-nya di bawah 45%, berarti itu sudah temuan itu sebenarnya. Dia tidak mengindahkan ketentuan peraturan menteri. Oke. Lanjut. Review dokumen persiapan pengadaan, itu juga. Penerapan TKDN dalam tahap pemilihan. Jadi contohnya begini, misalkan preferensi harga diberlakukan untuk pengadaan barang jasa nilai paling sedikit 1 miliar seperti yang disampaikan tadi. Maka contohnya CVA dia menawarkan 1.295.000.000. Di situ TKDN-nya 0,11%. Kasih besar Pak yang Excel itu coba. CVB itu dia nilai penawarannya 1,350. Dia punya TKDN-nya 40%. CVC dia penawaran 1,3 M. Dia punya TKDN-nya 25%. Maka yang mendapatkan preferensi harga itu ialah CVB dan CVC. Karena di atas 25% sampai dengan di atas 25%. Maka nanti nilai penawaran dari CVB itu menjadi 1.215.000.000. Sedangkan CVA tetap karena tidak dapat preferensi, nilainya 1.295. CVC dapat preferensi tapi TKDN-nya hanya 25%, maka hasil kalinya dia dapat 1,218. Maka yang menang ialah CVB 1.215.000.000. Walaupun nanti di dalam tanda tangan kontraknya bukan 1.215.000.000, tapi tetap 1.350.000.000. Bisa paham Bapak Ibu ya? Jadi dia nilainya 1.350 tapi dia menang. Padahal dia paling tinggi karena dia dapat preferensi harga. Yang kalau preferensi harganya dimasukkan dia menjadi 1,215 sehingga dia yang jadi pemenang. Lanjut. Nah, ini preferensi harga yang tadi sama tadi ya. Oke, lanjut preferensi harga lanjut. Dalam lanjut, Pak. Dalam hal terdapat 2 atau lebih penawaran dengan harga evaluasi akhir terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang. Jadi misalkan yang tadi satu TKDN-nya 40, 125 tapi harga terakhir mereka sama, maka yang menang ialah yang TKDN 40 lebih besar tadi. Lanjut. Ini teknis semua ya. Lanjut.
Jadi contoh formulir TKDN untuk peserta tender itu sudah bisa disampaikan di situ. Lanjut. Di tahap serah terima pekerjaan. Jadi mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan sampai dengan serah terima pekerjaan. Itu untuk barang itu dia harus menyerahkan kopi sertifikat TKDN yang tadi diambil di Kemenperin itu. Oke, lanjut. Sertifikat TKDN atau hasil tangkap layar itu juga bisa, yang menyatakan bahwa nilai TKDN-nya sekian. Oke, lanjut. Terus praktek perhitungan TKDN untuk barang dan jasa, lanjut. Nah, ini ketentuan TKDN-nya itu seperti ini sesuai Menpora itu. Jadi kalau materialnya, kalau kita lihat dari material yang digunakan, dibuat di dalam negeri, maka itu TKDN-nya dia masuk dalam produk dalam negeri. Kalau dibuat di luar negeri maka TKDN-nya 0%. Kalau dibuat dalam negeri maka TKDN-nya mulai dari 0 sampai 100. Kalau misalkan tenaga kerja, maka tenaga kerja dalam negeri itu TKDN-nya 100, tenaga kerja luar negeri TKDN-nya 0. Kalau alat kerja, ya alat kerja itu nanti ke slide berikut Pak. Kalau alat kerja itu seperti ini. Kalau dibuat di dalam negeri yang saham pemiliknya dalam negeri, maka TKDN-nya 100. Kalau dibuat di dalam negeri tapi pemiliknya atau sahamnya luar negeri, maka TKDN-nya 75. Kalau dibuat di dalam negeri, sahamnya itu patungan antara dalam negeri dan luar negeri, maka nilai TKDN-nya 75 plus 25% kali saham dalam negeri. Sedangkan kalau barang yang dibuat di luar negeri tetapi sahamnya itu dari dalam negeri, itu TKDN-nya 75%. Kalau misalkan barang dibuat di luar negeri, sahamnya juga luar negeri, maka TKDN-nya 0%. Ya. Kalau barang dibuat di luar negeri, sahamnya itu patungan antara dalam negeri dan luar negeri, maka besarannya itu sama dengan proporsional saham dalam negeri. Jadi kalau 20% orang punya saham di luar negeri, maka TKDN-nya 20% juga kalau barangnya di luar negeri. Oke, lanjut. Kalau jasa ya jelas tadi ya. Lanjut. Nah, ini contoh perhitungan untuk realisasi TKDN pengadaan barang. Kasih besar sedikit Pak Jek. Contohnya misalkan dia beli laptop, nama barang yang pertama laptop 100 unit. Kita lihat TKDN-nya 35%. Itu lihat di slide itu ya, di Menperin. Harga satuan 5,7, maka nilai kontraknya 5.700.000. Kalau nilai TKDN-nya tinggal dikalikan 35% dikali dengan 570, maka nilai TKDN-nya 199.500.000. Sedangkan kalau komponen luar negerinya tinggal dikurangi saja. 570 dikurang dengan 199 maka dapat 370. Nanti total semua terakhir untuk jumlah nilai TKDN-nya itu sama dengan komponen dalam negeri, rumus tadi itu dibagi dengan nilai kontrak dikali dengan 100, berarti 0,28. Jadi total pengadaan barang untuk 4 barang ini nilai TKDN-nya 28,27%.
Misalkan ternyata pada saat pemeriksaan, ini kan sudah dikontrakan. Pada pemeriksaan kita temukan nilainya hanya 20%, maka terhadap pelaksana itu tidak dibayarkan 8,27%. Itu sanksi. Nah, untuk membuktikan itu harus ada perhitungan itu, pengawasnya itu yang menyatakan bahwa oh ternyata dia tidak bisa menyampaikan produk dalam negeri, sertifikatnya dan seterusnya, maka masuk ke itu. Lanjut. Lanjut. Ini contohnya misalkan kalau pengerjaan struktur bangunan. Jadi Bapak Ibu nanti urai per satu-satu pengukuran ini kan kalau PPK nanti dia mau kerja dia harus masukkan ini. Untuk menilai ini bisa kita serahkan ke konsultan perencana untuk buat, baru kita tinggal verifikasi atau nanti kita yang buat untuk HPS-nya itu. Jadi nanti mulai dari pengukuran pemasangan bopleng untuk pekerjaan pondasi itu, bahannya apa-apa saja, tenaganya mana-mana, nanti baru dimasukkan. TKDN-nya untuk misalkan kayu 100%, untuk paku 30%, untuk kayu papan yang 3 ini 73%, karena dalam membuat papan itu menggunakan alat mesin potong nilainya berapa dan seterusnya. Sehingga nanti muncul untuk pekerjaan pengukuran dan pemasangan bopleng, penggunaan produksi dalam negerinya sekian, nilai TKDN-nya sekian, dia 35%, maka nilainya sekian dan seterusnya. Total dari semua item itu dapat harga TKDN satu bangunan. Seperti itu. Jadi galian tanahnya berapa ininya berapa. Nanti kalau sebentar kita lihat. Cukup rumit juga Bapak ya. Lanjut. Itu saya kasih gambaran begitu, tapi kita harus item per item. Oke. Lanjut, terakhir. Terima kasih. Lanjut. Itu perhitungan nanti contoh Bapak Ibu saya sharing untuk Bapak Ibu bisa lihat-lihat ya, di grup. Lanjut. Terus lanjut. Jadi sumbernya diambil dari Cak Mustafa, Master Trainer BNSP 2023, terus pedoman teknis review P3DN oleh pemerintah daerah, ada di BPKP. Nanti Bapak bisa baca-baca buku pedoman P3DN Kementerian Perindustrian, materi diklat. Ini waktu saya diklat di Bogor. Jadi ini saya sampaikan. Mungkin demikian Bapak Ibu penjelasannya. Ibu Dina bisa sharing, tidak? Kirim ke Jeffrey. Coba contoh satu yang Ibu Dina mereka lakukan penilaian di PU, supaya bisa lihat contoh konkret. Kirim di Pak Jeffrey. Ibu Astrid yang ini barcode supaya teman-teman yang di luar juga bisa dapat sertifikat. Ibu Dina mari di sini. Mari di sini jelaskan sini. Cek. Teman-teman yang belum pernah ikut P3DN bisa bertanya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Baik, izinkan saya menyampaikan salah satu contoh lembar kerja validasi P3DN. Ini untuk salah satu paket pekerjaan di Dinas PUPR.
Di sini seperti yang kita lihat bersama itu di layar, dari kertas kerja ini ada beberapa sheet yang kami gunakan. Ada list, harga, analisa, item pekerjaan. Jadi di sini untuk pertama kami untuk di list ini kami mendaftarkan barang-barang atau item-item pekerjaan yang akan dihitung di analisa nanti. Jadi di sini untuk satuannya kami sudah listkan di sini. Ada salah satu contohnya misalnya nomor 1 itu batang, kemudian ada box, buah, bulan, kemudian untuk pekerjaannya untuk upah itu menggunakan satuan hari, itu ada hari Senin, Selasa sampai Minggu. Kemudian di berikutnya itu ada harga. Nah, di sini dianalisa satu persatu mulai dari upah, bahan maupun alat yang digunakan untuk suatu pekerjaan. Nah, di sini upah itu contohnya misalnya untuk mekanik. Nah, untuk mekanik ini dia kategorinya masuk di jasa, satuannya orang per hari. Harga satuannya itu 140.000. Asal barang ini karena mekanik ini adalah orang yang berasal dari dalam negeri, orang lokal, jadi dia di sini kami taruhnya dalam negeri. Asal tenaga kerja ini juga dalam negeri, semuanya dalam negeri. Ini untuk orang atau mekanik. Jadi presentasi P3DN-nya itu atau TKDN-nya itu 100%. Jadi hampir semua untuk upah itu karena yang bekerja itu adalah orang-orang lokal atau orang-orang yang berasal dari dalam negeri, semua nilai TKDN-nya 100%. Itu sudah warga negara Indonesia. Jadi kemudian yang berikutnya di sini ada bahan. Kalau untuk bahan seperti pasir atau batu kali, ini semuanya TKDN-nya 100% karena semuanya berasal dari dalam negeri, tidak ada campuran-campuran lainnya, jadi dia 100%. Sementara untuk semen, di sini tergantung merek yang digunakan. Jadi untuk semen ini dia nilainya tidak 100%. Di sini untuk melihat TKDN-nya itu kita harus membuka webnya Kemenperin untuk melihat berapakah presentasi TKDN dari merek semen yang digunakan tersebut. Biasanya untuk semen itu range TKDN-nya itu dari 40 sampai 60%. Jadi nanti bisa dilihat presentasi TKDN-nya di Kemenperin sesuai dengan RAB yang ada di paket pekerjaan yang kita mau validasi nilai TKDN-nya. Jadi ini misalkan ini harga satuannya adalah 65.000. Asalnya memang produksinya dalam negeri. Nilai PDN-nya 65.200. Ini diklaim sebagai TKDN 100%. Nah, tapi di sini karena kami waktu itu cek di websitenya Kemenperin bahwa semen tersebut itu nilai TKDN-nya hanya 91,75%. Jadi di sini perhitungan untuk dari 65.200 itu nilai TKDN-nya harganya hanya 59.821 untuk semen. Kalau batu pecah ini dia 100% karena dia tidak ada campuran lainnya. Besi beton, kawat ikat juga demikian. Nanti bisa dicek presentasi TKDN-nya di websitenya Kemenperin. Kemudian ini untuk peralatan. Peralatan ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Pak Irban 5 tadi bahwa ini peralatan presentasinya ada yang 75% dan ada yang 100. Untuk yang peralatan itu kebanyakan berasal dari luar negeri. Jadi dia itu presentasinya rendah, dia hanya 75% karena 75% itu dihitung dari tenaga kerja yang mengoperasikan dan juga saham yang
ada di perusahaan tersebut, saham orang-orang lokal, makanya dia tuh bisa mendapat 75%. Ya, Kemenperin. Kemudian di sini untuk analisanya, untuk suatu pekerjaan, untuk divalidasi nilai TKDN-nya itu dihitung per item pekerjaan. Jadi misalkan ini untuk pekerjaan konstruksinya, untuk yang pekerjaan pertama, pekerjaan rehab saluran, dia itu terdiri dari galian tanah. Nah, galian tanah ini dia itemnya itu hanya pekerja, mandor, dan alat bantu. Nah, ini dihitung TKDN-nya 100% karena pekerja mandor itu merupakan orang lokal. Kemudian untuk pasangan batu kali ini dia TKDN-nya hanya 87% karena komponen-komponennya itu di dalam tuh ada pekerja, tukang, kepala tukang, mandor, kemudian ada semen. Nah, semen ini dengan concentrate mixer ini yang menyumbang nilai TKDN-nya, makanya nilai TKDN-nya hanya 87,27%. Sementara kalau dari pekerja tukang itu semua 100%. Nah, untuk ini salah satu contohnya. Nah, semuanya item itu kita hitung masing-masing. Jadi dari keseluruhan pekerjaan ini dimasukkan lagi di yang berikutnya untuk kita menghitung keseluruhan TKDN yang diperoleh. Tadi dari per item itu kan kita hitung masing-masing. Nah, untuk keseluruhannya dijumlahkan sehingga dapat nilai TKDN-nya itu hanya ini kurang dari 100%. Ini nilai TKDN-nya sekian dari jumlah kontrak. Ini. Nah, jadi untuk keseluruhan pekerjaan ini nilai TKDN-nya itu hanya 90,93%. Mohon izin Kojef di 02 item pekerjaan di situ. Ya, jadi nilai TKDN akhirnya itu pekerjaan apa? nilai validasi TKDN-nya setelah kita menghitung satu-satu per item tadi itu 90,93%. Itu paket pekerjaan apa Ibu Dina? Ini paket pekerjaan rehab Bapak. Rehab saluran irigasi. di Malolo, saluran irigasi. Validasi nilai TKDN per itu. Ya. Klaim nilai TKDN. Validasi per klaim. Kali 100 dapatnya 90,93%. Untuk pekerjaan rehab ini TKDN-nya seperti itu, 90,93%. Oke, baik, mungkin dari saya sekian penjelasannya terkait kertas kerja validasi ini. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Dina. Jadi untuk pekerjaan saluran irigasi di Melolo itu 90 sekian persen. Kalau sesuai permen kan paling rendah 70. Jadi artinya dia masuk ya. Kalau misalkan di bawah itu berarti dia tidak masuk. Nah, nanti 90 yang dinilai ini misalkan di tahap awal PPK saya misalkan dapat pekerjaan, itu saya bisa limpahkan ke konsultan perencana untuk menghitung nilai TKDN-nya. Jadi konsultan perencana itu dia wajib membuat desain sekalian menghitung RAP dan menentukan TKDN-nya. Nanti kami bisa validasi, saya sebagai PPK bisa validasi. Berdasarkan hasil validasi itu maka keluarlah HPS yang sudah ditetapkan nilai TKDN-nya. Berdasarkan HPS itu kita sampaikan ke Pokja untuk lakukan pelelangan. Maka
dalam pelelangan Pokja akan menyampaikan bahwa nilai TKDN untuk pekerjaan ini sekian. Maka dari pihak ketiga menawar. Pihak ketiga menawar dengan nilai TKDN-nya masing-masing. Apakah sesuai dengan ini atau tidak, sesuai dengan kontrak atau tidak, sesuai dengan ini atau tidak. Nanti kan dapatkan itu. Setelah disetujui ditentukan pemenang, maka nilai TKDN itu sebagai dasar untuk penetapan pembuatan kontrak dan pekerjaan. Misalkan dia di situ dia bilang 90, dia tetapkan 90% atau 70%. Dalam kontrak ternyata dilaksanakan tidak sampai 70%, misalkan hanya sampai 60%, nanti yang melakukan perhitungan TKDN di pelaksanaan di lapangan itu konsultan pengawas. Jadi laporan hasil akhir konsultan pengawas sekalian menyatakan bahwa TKDN ini 60%. Maka kita sebagai auditor kita mengecek, melakukan pemeriksaan apakah benar TKDN yang ditawarkan 70% sudah digunakan atau tidak. Ya. Jadi kalau tidak, maka selisih daripada TKDN itu tidak dibayarkan. Begitu. Jadi ada konsekuensinya. Nah, nanti, tetapi ada keuntungannya juga kalau dia gunakan TKDN, kan seperti tadi preferensi harga berlaku. Artinya walaupun dia tawar tinggi dia bisa menang kalau dia pakai TKDN-nya rendah. Jadi ada keuntungan, ada juga kerugiannya begitu. Sehingga diharapkan kita yang auditor ini nanti misalkan ternyata dia bilang oh itu menggunakan 70. Ternyata menurut kita berdasarkan bukti-bukti pertanggungjawaban kan harus disampaikan. Dia misalkan pengadaan barang harus sampaikan sertifikat. Pengadaan ini harus disampaikan perhitungannya. Kita melakukan pengujian kembali. Ternyata oh konsultan pengawas itu salah dalam menetapkan TKDN. Maka kita bisa gunakan itu dalam audit. Jadi sangat penting bagi kita. Nah sekarang kan belum seluruhnya digunakan. Tapi kita tahu tahun depan ini mungkin misalkan dengan kebijakan pimpinan yang baru itu wajib. Nah itu berat. Kita harus siapkan. Jadi kurang lebih demikian Bapak Ibu, kita nanti materinya kita share, contohnya juga Ibu Dina share di grup supaya teman-teman bisa kita pelajari bersama. Mungkin nanti saya kembalikan ke moderator, ya ada pertanyaan-pertanyaan kita diskusi ya, sifatnya diskusi Bapak Ibu ya, bukan menggurui. Silakan. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Irwan Lima yang telah menyampaikan materi sosialisasi P3DN dengan Ibu Dina. Terima kasih juga Bapak Ibu, kita buka ruang diskusi. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya baik di ruang ini maupun yang di YouTube ya, bisa tulis di YouTube. Bagaimana operator? Begitu kok sistemnya? Di internal ya, di WA di grup ya, silakan. Baik, di sini ada yang mau bertanya. 1 Pak Pius, 2 Pak Antoni, 3 Pak Jackson. Iya. Pak Jeffrey juga 4. Oh iya. Baik, silakan. Pertama Pak Pius. Baik, terima kasih banyak Ibu Moderator, Pak Irwan Lima, materi dan Nona Dina. Untuk kita semua selamat pagi. Apresiasi ya Pak, ini materi ini sangat-sangat bermanfaat bagi kami dalam penugasan untuk memahami terkait TKDN. Saya melihatnya begini Pak Irwan, bahwasannya ini sedikit banyak akan tabrakan dengan yang namanya value for money dalam pengadaan barang dan jasa. Semacam kalau kita, ini pemikiran sederhana saja bagi masyarakat. Kalau kita menggunakan kandungan dalam negeri, mungkin yang terpatri di masyarakat bahwasannya itu mungkin kualitasnya tidak sebagus dengan yang luar negeri. Nah, value for money itu bukan hanya kita cari barang murah, tapi barangnya benar-benar berkualitas. Semacam gini, kalau kita menggunakan alat kesehatan di rumah sakit, itu saya melihat kan misalnya mesin MRI dan segala macam, itu pasti banyak yang buatan luar negeri.
Nah itu gimana perlakuannya Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, kita penugasan di inspektorat ini masih bersifatnya monefnya tuh masih uji petik, sampel, tidak semuanya. Nah itu nanti bagaimana untuk kedepannya itu bagaimana supaya nanti memang benar-benar kita bisa cover karena keterbatasan anggaran dan keterbatasan SDM. Terus yang ketiga maaf. Pada saat kita melihat ini, mungkin kita tahunya itu dari kegiatan review atau monef. Juga pada saat probability audit kita bisa ambil terkait TKDN ini. Bagaimana perlakuannya pada saat kita post audit Pak? Semacam audit di kinerja di kabupaten. Nah kita kan nggak bisa tahu pada saat proses awalnya. Nah pada saat post audit baru ketahuan. Nah itu perlakuannya bagaimana? Terus saya juga melihat proporsi tadi disampaikan oleh Ibu Dina. Ada proporsi antara bahan dan administrasi. Contoh dibuat di luar negeri 100%, namun pemilik sahamnya ada di Indonesia, berarti TKDN-nya 70%. Jadi saya lihat ini nanti ada celah importer ini, itu bisa mengakali bahwa mereka nanti punya saham. Nah ini gimana? Nanti secara perlakuannya bagaimana? Karena saya lihat ada celahnya nih Pak. Dan kemudian tadi alat berat, apakah kita evaluasi dari hulu sampai hilir? Karena kenyataannya alat berat ini bukan hanya PT Pindad yang buat, tapi ada dari importer, dari misalnya Astra itu United Tractor, kemudian Caterpillar itu Rakindo, itu kan buatan luar negeri semua itu. Kita mungkin assembling di sini. Mungkin itu saja. Terima kasih kembali. Terima kasih Pak Yus. Silakan Pak Anto. Jadi ini materi yang sangat bagus, ya barulah untuk kita di inspektorat. Jadi menyangkut tadi pernyataan bahwa selisih daripada dengan TKDN itu harus menjadi temuan. Kalau kita punya itu, kita punya gas kan itu semua. Nah pertanyaan saya, ini bagaimana yang denda saja kita kesulitan, apalagi ini selisih yang kandungan dalam negeri, ini bagaimana mekanismenya, masuk di apa? Dia hitungannya temuan, terus rekomendasinya store, itu bagaimana? Dia itu seperti yang tadi Pak Pius bilang, dia dalam ranah monef review yang keyakinannya terbatas, atau dia sudah langsung dijat itu temuan dan store. Itu kira-kira nanti bagaimana itu penjelasannya? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Anton. Pak Jackson, silakan. Terima kasih Pak Moderator dan terima kasih kepada Pak Dimas dan Pak Ferry. Pertanyaan saya, tadi kan ada perhitungan preferensi. Ada perhitungan preferensi kan Pak? Soal tadi 130, 195. Nah bagaimana perlakuan dari Pokja setelah preferensi, tapi ternyata yang punya TKDN itu tetap lebih tinggi daripada yang tidak mencentukan TKDN. Maksudnya begini, kan ada perbedaan harga kan biasa selisih Pokja itu kan biasanya harga terendah. Setelah hitung preferensi dari P3DN, ternyata yang harga yang mencantumkan P3DN 40% tersebut tidak lebih rendah lagi daripada yang tidak ada P3DN. Apakah Pokja tetap harus pakai harga P3DN atau bagaimana? Nah, terus yang kedua Pak, ini pertanyaan dari Pak Jeti, sebenarnya dia tulis ke saya. Ini bagaimana yang toko e-katalog? Apakah di e-katalog tersebut barang-barang tersebut sudah ada di pencantuman TKDN masing-masing item barang atau tidak? Sehingga Pak Jeti sebagai pejabat pengadaan dia tinggal klik saja begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Jackson. Pak Jeffrey? Sudah. Oh ya. Baik. Silakan Pak Yonas untuk menjawabnya. Baik, terima kasih. Ya, kita diskusi ya Bapak Ibu. Jadi
Terima kasih Pak Pius, Pak Jackson, sama Pak Antoni. Yang pertama untuk Pak Pius, value for money. Jadi mungkin Pak Pius pernah dengar yang pidato Presiden waktu terkait P3DN di Bogor tidak salah. Jadi dibandingkannya begini, kalau misalkan dia merupakan barang wajib, itu nilai TKDN-nya plus BMP-nya di 40%, mau nilainya berapa, dia wajib dibeli. Seperti yang tadi, urut-urutan tadi yang saya sampaikan, 40%, 25 sampai 40%, di bawah 25, terus itu dia punya urut-urutan. Jadi tidak lagi harga sebagai khusus untuk harga price ya, tidak lagi harga menjadi pedoman. Nah itu mungkin seperti dia. Tidak ada lagi price itu menjadi pedoman untuk pembelian produk dalam negeri. Jadi ini sudah merupakan satu kebijakan yang diambil Presiden untuk meningkatkan produk dalam negeri kita. Jadi kalau misalkan ada TKDN di atas 40, dia mau sejarahkan dengan barang apapun luar negeri, baik dia lebih mahal, tetap kita beli yang itu. Karena itu pada saat kita pemeriksaan bisa temuan misalkan gitu. Itu bisa saja jadi temuan kalau dia tidak mengambilnya. Nanti urutan-urutannya baru sampai pada luar negeri. Apakah boleh untuk luar negeri seperti yang tadi Pak Pius bilang, yang tadi ada alat-alat kedokteran yang di rumah sakit itu. Coba ke bawah lagi yang slide di bawah lagi, terus yang tadi apakah boleh untuk luar negeri. Kembali ya. Itu apabila barang tersebut belum dapat diproduksi atau dihasilkan dalam negeri, atau volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. Jadi tetap boleh begitu. Tapi dengan ketentuan seperti itu. Nah, kita apakah uji petik terkait dengan P3DN, TKDN ini? Nah, kita kan sekarang ini baik di Dinas PU, instansi teknis ataupun di PBJ, Pokja itu belum mengakomodir ini. Jadi kita lakukan audit ini sekarang, kita yang pergi hitung sendiri TKDN-nya berapa. Karena mereka sudah menetapkan pada saat mulai dari perencanaan, mulai dari penetapan HPS, mulai dari pelelangan, itu sudah harus kasih tahu. Ini TKDN sekian gini, sehingga kita tuh pergi hanya menguji saja. Nah, kemarin kita sosialisasi di PU, tahun depan itu Bina Marga sudah mulai pakai. Tahun depan Bina Marga, SDA juga yang itu mereka sudah mulai pakai. Jadi mau tidak mau kita akan pasti periksa, kita sudah temukan di kontrak-kontrak sudah ada tulis TKDN sekian, pasti sudah dapat. Sehingga kita persiapkan diri, kalau mereka sudah mulai, kita sudah bisa mengikuti. Kalau sekarang kan belum ada ini. Di Pokja juga tidak pakai, dari Pokja kan bilang wah dari PPK enggak ada usul, jadi kita juga enggak pakai begitu. Makanya preferensi harga ini belum dilakukan di sana. Prioritas untuk TKDN belum dilakukan. Seperti itu. Nah, kalau terkait dengan post audit, nanti pada saat kita turun itu konsultan kalau barang kan gampang, tapi kalau strukturnya agak berat. Jadi konsultan pengawas itu sudah harus menghitung TKDN-nya pada saat PHO. Jadi dia harus dikasih tahu di situ PHO berapa. Kita pergi ini kita hanya menguji kembali kertas kerja daripada konsultan pengawas itu. Dan pada saat penetapan pemilihan konsultan pengawas, tugas salah satunya dicantumkan itu. Harus menghitung TKDN begitu. Terus terkait dengan alat berat tadi, jadi seperti yang kita bilang, kalau barang itu dibuat di dalam negeri, sahamnya itu orang dalam negeri, maka TKDN-nya 100. Kalau dibuat di dalam negeri, tapi sahamnya dari luar negeri, maka TKDN-nya 75%. Kalau patungan dibuat di dalam negeri, seperti sana, terus
sahamnya itu antara orang dalam negeri dan luar negeri, maka 75% ditambah dengan besaran 25% kali saham dalam negeri. Sedangkan kalau barang itu dibuat di luar negeri, pasti dia 75% saja. Baik itu sahamnya dari dalam negeri. Kalau saham luar negeri sudah tidak lagi diperhitungkan. Sehingga misalkan saya lihat di Ibu Dina yang mereka hitung itu masih pakai 75, itu juga sifatnya masih asumsi juga kan? Ya kan begitu. Karena di yang mereka juga di dalam mereka dokumen penawaran itu kan tidak disebutkan Caterpillar kah atau apa, mereka hanya bilang ini Exa, ini bucket sekian gitu. Tidak kasih tahu ini perusahaan-perusahaan apa. Jadi kita masih menjustifikasi bahwa Caterpillar itu kan buatan ya Amerika. Walaupun diproduksi dalam negeri misalkan sudah ada, tapi sahamnya masih kita anggap ya kita mesti pakai 75, padahal harusnya kita teliti benar-benar dulu kan. Betulkah 75? Atau kan mungkin 75 plus 25% dan seterusnya. Jadi seperti itu, kita masih sifatnya taksasi begitu. Terus untuk pertanyaan berikut atau mau sambung itu Jeffrey? Nyambung, oke. Sambung dikit dari tadi pernyataan Pak, apakah nilai alat-alat berat ini belum tersedia di Kemenperin? Ada, sudah ada. Nah sekarang kita misalnya tadi perhitungan yang ditampilkan oleh Ibu Dina kan 75%. Apa itu hasil dari Kemenperin atau dari asumsi kita bahwa ini saham dalam negeri yang pabriknya di luar negeri? Jadi di dokumennya kita itu belum ada jenis-jenisnya. Kalau misalnya dia bilang Caterpillar, kita bisa cari langsung di ini apa Kemenperin. Ya. Belum ada ya? Belum ada. Itu dokumen kontrak Pak. Dokumen kontrak kan mereka kan belum masukkan TKDN dalam mereka perhitungan baik ATS maupun ini segala macam. Lanjut. Kalian terkait ini bisa Nyambung ya. Jadi contohnya kan di kontrak ini kan kita tidak bisa melihat misalnya pekerjaan mobilisasi. Di situ kan paling hanya tulis berapa RS begitu atau berapa meter persegi kan. Tapi di alat-alat digunakan kalau item mobilisasi itu kan di kontrak biasanya tidak ada. Atau ada berarti di harga harga satuan itu di situ dijelaskan. Ya. Eksa alat bahannya pakai apa? Eksa ada. Sehingga kalau apa kita langsung lihat. Misalkan kadang-kadang kalau misalkan kayak saluran begitu, kalau mereka hanya pakai besi galing, mereka hanya tulis alat bantu saja. Tapi kalau mereka ada pakai Eksa, nanti taruh situ Eksa, sehingga kita bisa tahu. Pak Pius lanjut. Pada saat penugasan ini kan kita penugasan review, Iya. benar kan? Yang mana review itu memberikan keyakinan yang terbatas. Itu pun karena tadi kita masih menggunakan judgment 75% itu tadi guys. Contohnya Caterpillar dan segala macam. Maksudnya gini Pak, untuk antisipasi memang memberikan keyakinan terbatas. Nah kita harus memang membagi Pak, seperti yang tadi Bapak sampaikan, bahwa memang ini tugasnya dari konsultan pengawas dan segala macam, sehingga kita hanya memvalidasi kerjaan mereka. Kalau enggak nanti keputusan kita semua. Nah ini kan nanti review mesti mereview keyakinan terbatas. Itu produk hukum. Jadi nanti itu bisa jadi itu masuk kalau memang ada masalah. Mungkin kedepannya Pak harus dikasih penegasan bahwasannya teman-teman ini konfas pengawas, Pokja, BPK sampai ke yang lain-lain silakan. Jadi Hitung itu. kita kan sekarang mulai nih. Tapi saya tidak, kita punya presiden yang baru ini kan agak tegas Pak. Jadi beliau bilang harus ada impres misalkan wajib, wah maka di saat itu kita sudah siap. Jadi sekarang ini kan P3DN ini merupakan kebijakan dari presiden kala itu Jokowi yang memerintahkan BPKP untuk ngawal. Sehingga kita kan sekarang yang review-review P3DN itu kan nilainya nanti di-input ke websitenya BPKP kan, untuk nanti disampaikan secara keseluruhan di Indonesia, baru disampaikan kepada presiden. Seperti itu. Jadi dia belum melupakan apa kita sendiri. Misalkan kalau dia
sudah ditegaskan dan harus, bisa saja kita punya PKPT ada pemeriksaan ini TKDN terhadap paket ini bisa saja, itu bisa saja terjadi. Yang berikut untuk pertanyaan Pak Antun. Oh iya, dapat biar kita ini saja. Terkait dengan selisih, apakah rekomendasi setor seperti yang saya bilang tadi. Jadi itu tidak dibayarkan, artinya tetap ada di kas daerah. Jadi misalkan kita punya DPA, iya, kan pada saat kita lakukan pemeriksaan. Kalau post audit berarti setor kembali kan begitu. Tapi kalau pada saat PHO kita lakukan pemeriksaan, itu tidak dibayarkan sebesar presentasi dari nilai TKDN itu. Yang berikut Pak Jackson. Nah, harga terkait dengan preferensi. Nah, preferensi ini kan seperti ya contoh tadi Pak Jeffrey yang tadi preferensi. Jadi kalau misalkan dia terakhir, nanti kan tetap diperhitungkan nilai terendah. Nilai terendah dari HEA, hasil evaluasi akhir. Ya, kasih besar itu Pak Jeffrey. Jadi misalkan begini, besarnya lari ke lain Pak. Nah ya seperti itu. Jadi dia penawarannya 1,2, harusnya kalau harga terendah kan 1,295 yang menang. Nah, tetapi karena dia punya TKDN 0,11 maka tidak dihitung preferensi. Preferensi itu 25% ke atas. Jadi yang TKDN 25% dia kena preferensi harga sebesar 0,25 itu. 25%. Jadi 25% kali dengan TKDN-nya kali dengan CV itu dia dapat harganya 1,215. Sedangkan CV yang ketiga dia dapat 1,218 karena TKDN-nya hanya 25%. Nah, yang jadi pemenang ialah yang 1,215. Nah, betul. Tapi nilai kontraknya 1,350. Nah, begitu. Jadi yang harga terendah tidak dipakai lagi. Iya. Itu yang tidak menentukan TKDN itu dinilai tetap lebih rendah daripada yang Dia menang. Dia tetap menang. Ya. 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 Harga paling rendah kan. Nah, karena kita dinilai kan harga terendah kan. Itu tuh hanya bonus saja. HEA itu hanya bonus saja. Ya. Adalah CVB ya. Betul. CVB. Betul kan? Ya. Ya. Tapi nilai kontraknya 1,350. Iya. dibayarnya 1,350. Nah, sabar Pak. Maksud saya gini Pak, oke, ini secara hitung-hitungan bahwasanya yang berhak menang adalah CVB. Maksud saya gini, harga HEA, karena kita berpegangan pada HEA. Iya, Tentunya untuk mendapatkan HEA itu kan perhitungan kita sebagai menganalisa HEA ini itu harus benar-benar dikuatkan dengan data. Kalau enggak, ini bisa-bisa jadi PTUN nanti. Benar kan? Betul. Jadi nanti tugas ini kan ada di Pokja. Pokja yang memenangkan satu menang ini kan ada di. Nanti kita yang evaluasi kembali. Apakah benar Pokja yang satu sama kasih menang ini dia datar TKDN yang tinggi. Tapi bukti dukungan TKDN itu tidak ada. Nah, itu kan berarti kena. Sebagai pembinaan pengawas ini, langkah kita apa sih Pak? Karena kita satu lagi kembali, anggaran terbatas, SDM terbatas, waktu juga terbatas, dan kita ini uji petik loh, bukan kita ini sampel, bukan sensus, bukan menyeluruh. Ini gimana dong nanti? Jadi ya paling langkah awal ya pakai prioritas. Prioritas gubernur sesuai visi misi kita berbasis risiko dulu, kita pakai yang itu dulu. Terus yang penting kita himbau untuk supaya TKDN dimasyarakatkan sudah, diberlakukan sudah. Sekarang kan belum berlaku ini, belum ada yang
pelelangan yang sekarang tidak ada satupun yang pakai TKDN. Aturan sudah ada, sudah PRK LKPP. Tapi kan mereka berdalih bahwa itu kan bukan kita yang usulkan, dari PPK. PPK yang naikkan kan, diverifikasi untuk mau lelang tuh. Oh ini TKDN pakai ke tidak. Nah sekarang kita di provinsi ini hanya pada saat pembuatan RUP itu ada taruh nilai TKDN. TKDN-nya itu hanya asal-asal saja, tidak ada dukungan, hanya taruh-taruh aja. Kita ada surat edaran gubernur yang menyatakan bahwa TKDN kita harus 40%. Tapi tidak ada dasar semua. Begitu. Untuk mengikat kita semua yang di Provinsi NTT, usul mungkin duduk bersama dan kemudian dijadikanlah satu pergub atau misalnya gubernur sehingga mengikat itu semua. Kalau enggak, nanti bebannya ke kita semua Pak, karena kita dianggap pemilihan dan pengawasan tadi. Dan tadi seperti Bapak sampaikan bahwa angkanya pun asal-asalan tadi yang di RUP. Mungkin itu. Sehingga sebenarnya ini kan turunan dari aturan-aturan yang saya kemukakan tadi, ada begitu banyak dari 2000 sampai 2022 itu aturannya kan sudah ada. Tinggal kita masukkan lagi ke pergub kita, bisa ngambil dari situ poin-poin penting apa yang perlu dimasukkan, bisa. Ano, silakan Pak Ano, ada mau angkat tangan dari tadi. Untuk saya langsung berkaitan dengan tabel yang disampaikan. Jika contoh Bapak, kalau misalnya harga penawaran dari CPB itu lebih tingginya jauh sekali Pak. Ya. Batasannya itu seperti apa? Misalnya orang mau mafia Pak, bisa saja dikasih harga 1,5 lebih 1, dan HPS. Ya. Apakah dia masih berhak menang? Nanti kan dikali Pak. Dia preferensi itu hanya 25%. Jadi yang nanti pembentuknya di nilai TKDN-nya dan preferensi. Preferensi itu 25%, dia mau TKDN berapapun dikali dengan 25%. Sehingga nanti kalau dia punya harga kemungkinan 1,5 misalkan 1,6, kemungkinan dia tidak 1,2, dia mungkin jadi 1,3. Kan begitu. Jadi pasti akan berimbang. Yang mempengaruhi itu ialah iya, nilai kontraknya tetap seperti ini Pak. Tetap 1.350. Tidak hemat maksudnya? Jadi begini, yang menentukan ini ialah TKDN, nilai TKDN yang disampaikan. Nah, nanti PPK memverifikasi apakah, bukan PPK, Pokja memverifikasi apakah benar dia bilang TKDN 40 atau tidak. Itu kan ada lampiran-lampirannya semua. Nah, kalau misalkan hasil penawarannya sekian dan dia dikali dengan preferensi 25% itu nilainya paling bawah, ya dia menang. Tapi kalau misalkan nilainya misalkan dia naikkan 1,7, tidak mungkin dia dapat 1,21, pasti dia di atas lagi, kan begitu. Jadi dia juga pasti kalah. Walaupun dia punya TKDN-nya 40% paling tinggi, tapi dia kalah. Ini kan untuk pekerjaan konstruksi. Kalau pekerjaan pengadaan barang di atas 40 wajib dipilih dia. Kalau barang. Jadi tidak perlu tawar-tawar lagi, itu sudah pasti pilih dia. Iya, lebih mudah. Seperti gitu. Nah, e-katalog itu Pak, katanya sekarang sudah ada tuh Pak Jeffrey, saya belum sempat lihat e-katalog. Tapi katanya ada nilai TKDN-nya. Untuk pemilihan barang, iya. Selama TKDN-nya paling tinggi kita Kita prioritas. Kalau di e-katalog mungkin, tapi kalau toko daring kayaknya belum. Toko daring ini kan pihak ketiga yang mengelola toko daring. Toko daring ini kan biasanya produk-produk Cina yang masuk itu kan bisa juga. Nah itu perlakuan
Bisa. Jadi Karena ada produk-produk yang memang belum dihitung TKDN-nya di Menperin itu saya bilang tadi yang awal-awal. Bisa saja mereka anggap itu rahasia perusahaan atau dan seterusnya, tapi ada produk yang belum masuk Menperin, sehingga nilai TKDN-nya tidak ada. Nah kalau nilai TKDN-nya tidak ada, seperti yang tadi kita prioritaskan tadi, 40, 320, di bawah 25 dan seterusnya, non ini yang bangun, yang buka di, yang berproduksi di Indonesia tapi belum ada TKDN, dan terakhir baru impor. Dari tingkatan-tingkatannya sudah jelas, tinggal Pak pilih saja. Kalau dia belum ada TKDN bisa saja pilih dia. Atau kita jadi diskusi Pak. Kan saat ini kan mungkin kita belum ada audit khusus terkait TKDN. Belum. Dan kita mungkin juga belum gabungkan dia ke dalam audit kinerja kita. Belum. Nah ketika review itu menurut saya kita tetapkan dalam kita punya batasan masalah saja supaya lebih clear ketika kita melakukan batasan pemeriksaan kita sampai seberapa jauh, apakah kita hitung ulang, menguji mereka punya atau seperti apa ya. Karena kita sifat review seperti apa batasannya. Jadi tahun depan itu PU sudah menggunakan. Kita bisa lakukan itu dalam pemeriksaan kinerja. Kita coba. Iya. Nanti kita coba lihatlah. Karena mereka juga belum semua. Mereka mau coba dulu beberapa paket. Mereka kan baru juga nih. Baru mau mulai. Kemarin setelah kita sosialisasi mereka bilang sudah, kami sudah belajar juga, sudah tahu, tapi kan belum ada gerakan ke sana kan seperti itu. Siap. Karena ini sudah ada aturannya dari tahun 2021 untuk kalau kabupaten pun juga khusus Pak, khusus untuk penugasan ini, bukan digabung dengan audit kinerja. Kalau digabung dengan audit kinerja, karena tadi keterbatasan waktu, anggaran dan kompetensi, saya yakin teman-teman akan hindari auditornya karena beresiko. Karena ini ada kalau tidak sesuai setor. Nah, untuk menghindari hal tersebut, pemeriksaan khusus. Bisa. Bukan khusus Pak ya, tapi pemeriksaan tertentu. Tujuan khusus ini TKD di kabupaten. Bisa. Oke. Tapi ya minimal hari ini sudah bisa membuka kita punya wawasan terkait ini. Minimal jangan sampai hanya Dina terus saja yang TKDN, ya kan? Pasti harus ada lain juga. Oke. Mungkin demikian, saya kembalikan ke moderator. Kita sudah. Baik, apa masih ada lagi yang perlu didiskusikan? Ibu moderator izin berkenan tadi kalau boleh hasil yang kita diskusikan tadi itu ada notulennya ya Pak, meskipun ini sifatnya PKS ya. Nah, untuk itu tadi untuk menjadi notulen tadi menjadi bahan masukan bagi pimpinan. Untuk tadi Pak nanti bisa disampaikan direncanakan untuk PKPT. Karena ini mantul Pak. Sebelum dipotret dengan yang namanya KPK. Mungkin itu Pak saya kembali. Terima kasih Pak Pius atas usulnya. Jadi Bapak Ibu memang ini materi menarik dan ini baru pertama kali. Mungkin ya untuk penghitungan itu kita mungkin harus khusus belajar sendiri. Nah begitu. Karena memang ini sangat hal baru dan sangat kita butuhkan untuk kedepannya. Supaya juga tadi bilang jangan hanya Ibu Dina saja, tetapi kita juga bisa yang lainnya. Iya. Jadi Pak Pius tadi saya rekam dari awal sampai akhir, saya sudah rekam. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita akhiri PKS pada siang hari ini dengan ucapan terima kasih kepada Bapak Yonas dan juga Ibu Dina dan juga Bapak Ibu yang hadir di ruang ini. Terima kasih banyak atas usul saran, pertanyaan dan diskusi kita pada pagi hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Shalom, Salve,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Selamat siang. Terima kasih.